di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan analisis SWOT. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pada sektor investasi saat ini banyak sekali terkena imbas dari COVID-19. Salah satunya adalah harga saham yang menurun. Menurut PT Sorder Investment Management Indonesia, pada berita CNBC Indonesia menyebutkan hampir seluruh sektor bisnis terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Perusahaan-perusahaan dalam negeri terkena dampak negatif akibat COVID-19. Diperkirakan earning per share atau rasio laba perusahaan untuk sahamnya yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia ini bergerak negatif. Hari ini IHSG diprediksi kembali melemah. Kelemahan ini cenderung bergerak rentan antara 4.400 sampai 4.560. Pelemahan IHSG ini juga diutarakan oleh analisis Arta Sekuritas Indonesia. Menurutnya investor masih akan fokus terhadap perkembangan terkait pemulihan ekonomi akibat potensi COVID-19 ini. Pada sektor investasi saat ini, perusahaan yang akan saya bahas adalah PT ABM Investama Indonesia Tbk, di mana perusahaan PT ABM Investama Tbk ini merupakan suatu perusahaan investasi yang terkemuka yang bergerak di bidang energi. Langsung saja ke analisis SWOT perusahaan PT ABM Investama Indonesia. Yang pertama ada kelebihan atau strength, di mana pada kelebihan pada perusahaan PT ABM Investama Indonesia ini, yang pertama merupakan perusahaan investasi dengan investasi strategis di sumber daya, jasa, dan infrastruktur pada sektor energi. Kemudian yang kedua memiliki bisnis yang diklasifikasikan menjadi 5 unit bisnis: pertambangan, batubara, kontraktor pertambangan, solusi jaya, dan jasa logistik. Saja ke kelemahan atau weakness dari perusahaan PT ABM Investama Indonesia. Yang pertama, kelemahannya adalah bergantung pada kebijakan pemerintah terkait kebijakan fiskal dan penetapan tarif pajak. Kemudian yang kedua bergantung pada pertukaran nilai tukar rupiah, yang itu selalu dilakukan karena ekspor perdagangan ke luar negeri. Peluang atau opportunity dari PT ABM Investama Indonesia. Yang pertama, mengembangkan investasi strategis di seluruh rantai nilai sektor energi dengan menawarkan jasa tambahan dalam bisnis perusahaan yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua, memiliki peluang dalam bisnis produksi batubara dan pembangkit listrik independen. Kemudian yang ketiga ada tersedianya perusahaan dan bisnis pendukung aktivitas operasional perusahaan yang pada akhirnya membantu memperlancar aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian ancaman atau threat, di mana pada perusahaan PT ABM Investama Indonesia, pertama ancamannya adalah munculnya pemain baru pada bidang yang sama, di mana sebagai akibat terjadinya iklim investasi, perbaikan struktur biaya, peningkatan aktivitas industri dan perdagangan. Kemudian yang kedua, terjadi kerugian akibat perubahan nilai tukar rupiah. Di sini dikarenakan perusahaan PT ABM Investama bergerak di bidang yang berskala internasional. Yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan fiskal, penetapan tarif, dan mempengaruhi kepertimbangan perusahaan dalam menentukan kapital struktur perusahaan yang akan berdampak pada harga saham perusahaan. Ya, kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 ini terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Langsung saja, dampak positif dari COVID-19 ini terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Yang pertama ada terbukanya peluang besar ekspor baru selain Cina. Yang kita ketahui bahwa PT ABM Investama Indonesia ini pengekspor terbesarnya itu berada di Cina dan India yang terkena dampak, sehingga ini membuka peluang baru untuk meningkatkan ekspor pada perusahaan lain. Kemudian yang kedua, di mana masyarakat akan lebih berhati-hati terhadap investasi dikarenakan perubahan
perekonomian ini, sehingga masyarakat lebih berhati-hati untuk berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya, dampak negatif dari COVID-19 terhadap kelangsungan hidup perusahaan PT ABM Investama. Pada perusahaan ini, yang pertama adalah terkendalanya pengiriman di kala COVID-19, sehingga pembatasan ruang gerak. Beberapa pelabuhan tutup, padahal sekitar 80% negara tujuan ekspor ini ke Cina dan India. Kemudian yang kedua, penurunan harga jual batu bara yang terus tertekan seiring dengan COVID-19 ini. Kondisi ekonomi akibat COVID-19 ini membuat PT ABM Investama membelanjakan modal atau capital expenditure yang harus menjaga likuiditasnya. Kegiatan operasionalnya, kelangsungan hidup perusahaan ABM Investama ini dalam kegiatan operasional perusahaannya masih sangat berjalan normal, namun pengawasan terhadap kesehatan dan keamanan para pekerja diperketat. Dan apa sih pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan PT ABM Investama Tbk ini dalam menghadapi wabah COVID-19? Yang pertama adalah melakukan mendiversifikasi pasar ekspor guna memitigasi dampak dari pandemi COVID-19. Dikarenakan pada periode kuartal pertama, dua negara tujuan ekspor adalah Cina dan India yang terkena dampak COVID-19 paling besar. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan pengalihan ke negara lain dengan meningkatkan pasokan ekspor ke pasar negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Pengendalian kedua yang dilakukan oleh PT ABM ini dengan melihat kondisi ekonomi yang membuat harus menjaga likuiditas perusahaan dengan melakukan belanja modal atau capital expenditure perusahaan. Harga saham PT ABM Investama Tbk ini masih relatif sama pada periode kemarin, pada hari-hari kemarin sebelumnya, yaitu menutup pada angka 1.525 per lembar sahamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.